Pada tahun 1865, Malang merupakan suatu stasi yang dilayani Imam Serikat Yesus, SJ, atau Jesuit dari Surabaya. Benih-benih iman Katolik ditaburkan oleh misioner, dengan mendirikan gereja pertama di kota Malang pada tahun 1905, yaitu Gereja Hati Kudus Yesus di Kayu Tangan. Umat Katolik mayoritas warga Eropa, pada waktu itu tersebar mengikuti jalur rel kereta lori perkebunan tebu, dan pabrik gula. Seiring dengan pertumbuhan benih iman di kalangan pribumi, maka dibangun khusus Gereja Jawa, yang terletak di Jalan Semeru, yang kini dipakai sebagai Gereja Kristen Kalam Kudus. Pada waktu peresmian Gereja Jawa itulah, Monsinyur Clemens van der Pas, mengungkapkan keinginannya membangun gereja katedral di Jalan Ijen, di area yang dahulu dikenal dengan Buring Plain, Taman Buring. Pada tahun 1923, Jesuit mengundurkan diri dari wilayah Jawa Timur. Dan wilayah Gerejani Malang, diserahkan kepada Ordo Karmel. Akhirnya pada tanggal 28 Oktober 1934, Gereja Katedral Malang diberkati, dan diresmikan, dengan nama Gereja Katedral Santa Teresia. Pada 3 Januari 1961, Vikariat Apostolik Malang, diubah statusnya menjadi diosis, atau Keuskupan Malang. Nama Gereja Katedral Malang, yang semula adalah Gereja Katedral Santa Teresia, diganti dengan nama resmi yang baru, yaitu Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Gua Maria Gapuraning Swargo, terletak di Jalan Argopuro 16, Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Diresmikan dan diberkati pertama kali, pada tanggal 3 Mei 1990. Pada tahun 2022, direnovasi dan dipercantik. Setelah direnovasi, diresmikan dan diberkati kembali oleh Vikjen Keuskupan Malang, Romo Catur Raharsa PR, pada 1 September 2022. Gua Maria dibentuk dari susunan batu karang yang rapi, dan terlihat alami. Taman doa yang terletak di depan gedung seminari tinggi ini, berdiri kokoh dan anggun sebuah patung Bunda Maria, yang bernama Maria Bunda Segala Suku. Taman Doa Maria Bunda Segala Suku ini, berlokasi di Seminari Tinggi Interdiosesan San Giovanni 23, Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Taman doa ini diberkati oleh Bapak Uskup Keuskupan Malang, Monsinyur Henricius Pidiarto Gunawan OKarm, pada tanggal 25 Agustus 2022. Maria Bunda Segala Suku, mengenakan pakaian yang anggun khas Indonesia, yang mengandung makna mendalam. Gua Maria dan Taman Rosario Montfort, berada di dalam Kompleks Seminari Tinggi Montfort Kota Malang, Jawa Timur. Taman yang terletak di Bukit Joyo Agung 100 ini, indah dan menarik, diresmikannya pada 7 Oktober 2019. Gua Maria dan Taman Rosario Montfort Malang, menawarkan tempat bagi umat Katolik untuk berdoa dan berdevosi. Taman ini bukan sekadar tempat ziarah, tetapi juga pusat kegiatan rohani yang menginspirasi. Setiap elemen di taman ini, dirancang untuk memperkuat koneksi spiritual, antara pengunjung dan iman mereka. Namanya Jedong, lokasinya sekitar 8 km dari Bandulan Barat, Malang. Maka pilihan yang pas, jika rumah halwat Bethlehem atau rumah retret, dibangun di desa Jedong ini, di ketinggian yang sepi. Lokasi tepatnya, Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gua Maria,
Sudah pasti juga ada di rumah halwat Bethlehem Jedong. Masuk dalam wilayah penggembalaan, Paroki Santo Vincentius a Paulo Langsep, Keuskupan Malang. Gua Maria Jedong, mulai dibangun pada Desember 2004, bersamaan dengan pembangunan rumah retret Bethlehem. Gua Maria Jedong, diberkati pada tanggal 2 Januari 2009, oleh Monsinyur Herman Yosef, Uskup Keuskupan Malang. Taman Doa Santa Maria Medali Wasiat, terletak di Jalan Pelabuhan Tanjung Emas, Sidorahayu, Wagir, Kabupaten Malang. Taman Doa ini, diresmikan dan diberkati oleh Uskup Keuskupan Malang, Monsinyur Henricius Pidiarto Gunawan Okarm. Masuk dalam wilayah penggembalaan, Paroki Santo Vincentius a Paulo Langsep, Keuskupan Malang. Devosi di sini adalah devosi atau penghormatan pada Bunda Maria dengan mengenakan medali Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda di leher. Taman Doa Paranti Jati Karmel berada dalam komplek rumah abu atau perabuan jenazah biarawan Karmel dan para umat beriman yang disebut kolumbarium. Berlokasi di Jalan Raya Pandan Landung 48A, Dusun Kunci, Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Diberkati oleh Bapak Uskup Keuskupan Malang, Monsinyur Henricius Pidiarto Gunawan Okarm. Dalam komplek Taman Doa dan Kolumbarium Paranti Jati, berdiri kokoh menjulang, patung Yesus Pamarta Jati. Pusat Spiritualitas Pasionis Malang, atau biasa disingkat PSP Malang, menyediakan tempat untuk berbagai kegiatan kerohanian. Juga terdapat beberapa tempat berdoa secara khusus untuk umat Katolik, yakni Taman Doa Bukit Golgota, Gua Maria Nazaret, dan Kapel. Hanya ada satu salib, yang menancap di puncak bukit tandus berbatu, salib dengan korpus Yesus Kristus. Tidak ada salib yang lain. Di area Taman Doa ini, juga terdapat 14 stasi jalan salib. Di bagian dalam taman, berjajar rapi bangku-bangku panjang melingkari bukit, menunggu kunjungan para peziarah. Dipayungi rindangnya pohon trembesi dan mahoni, serta semilirnya angin yang berhembus, terasa teduh dan sejuk suasana Taman Doa. Gua Maria Sendang Retno Adi, terletak di dalam komplek Pertapaan Karmel, Ngadireso, Tumpang, Kabupaten Malang. Gambaran kesunyian sebuah tempat pertapaan, sangat terasa sejak memasuki area ini. Pertapaan Karmel dan Gua Maria Sendang Retno Adi ini, berlokasi di Desa Ngadireso RT 02 RW 01, Poncokusumo, Tumpang, Malang. Memasuki kawasan Pertapaan Karmel, yang masih sangat natural ini, membuat cuaca panas tak lagi terasa menyengat, bahkan terasa sejuk dan menyegarkan. Untuk mencapai gua dan sendang, kita menempuh jarak kurang lebih 700 meter, dari Gapura Surga. Letaknya yang sunyi di tengah-tengah hutan, dan persawahan. Jauh dari keramaian membuat tempat ini damai, sunyi, hening, dan sangat tepat untuk berkontemplasi. Selain sebagai tempat menyepi, Pertapaan Karmel ini sering dipergunakan untuk aneka kegiatan rohani, baik lokal Malang Raya, maupun luar kota, bahkan luar Jawa.
Gua Maria Sendang Purwaningsih, terletak di Desa Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Masuk dalam wilayah penggembalaan, Paroki Maria Ratu Damai Purworejo, Keuskupan Malang. Gua Maria ini kelihatan cukup sunyi. Tempatnya berada di atas bukit padas, di antara rimbunnya pepohonan. Lingkungannya cukup sepi, terpencil jauh dari perumahan penduduk, sehingga suasananya hening. Fasilitas cukup memadai. Selain Gua Maria, terdapat stasi jalan salib, ruang adorasi, sumur sendang, pendopo terbuka, dan tempat menginap. Pada tahun 1959, gua ini diberkati dan diberi nama Sendang Purwaningsih, yang mengandung arti sumber segala rahmat. Pada tahun 1971, terjadi tanah longsor, hingga jalan menuju gua terputus. Pada tahun 1985, Gua Maria dibangun kembali. Dengan melakukan perjalanan ziarah ke Gua Maria, biasanya akan mampu mendatangkan energi positif ke dalam tubuh maupun jiwa. Selain itu, ziarah juga mampu meluruhkan kegundahan yang sedang berkecamuk, dan mengendalikan kegelisahan yang sedang melanda.